Mati videonya apakah oh ya, secara logika mustahil? ya, secara logika mustahil, utopis, mimpi di siang bolong. Baik, ya Wan, ini pertanyaan yang terakhir sangat bagus sekali. Ada yang menarik. Sekarang ini perjuangan menegakkan khilafah itu difitnah sebagai utopis, mimpi di siang bolong, nggak mungkin, mustahil, dan yang paling menarik, yang menyerang pergerakan khilafah justru dari mulut orang Islam sendiri yang sudah putus asa dan dikompori oleh kalangan liberal. Padahal tujuan Zionis internasional adalah mendirikan pemerintahan dunia yang satu. Itu tujuan Zionis. Itu dituangkan dalam protokol Zionisme. Jadi Zionis ini punya tujuan bagaimana diciptakan konspirasi seluruh dunia sehingga seluruh dunia dan tunduk kepada satu kekuatan saja. Di dunia hanya boleh ada satu pemerintahan yang mengatur seluruh negara. Nah, pertanyaan saya, kenapa protokol Zionis yang semacam ini yang dituangkan dan bukan hanya sekedar dituangkan secara teori, mereka praktekkan. Mereka bentuk gerakan Freemasonry, mereka bentuk gerakan Illuminati, mereka kuasai World Bank, Bank Dunia, mereka buat IMF, International Monetary Fund, kemudian mereka bentuk UN, United Nations, PBB. Ini tujuannya semua, mereka ingin kendalikan dunia. Amerika Serikat dijadikan sebagai polisi dunia, dan ini sudah real, mereka kerja. Nah, kenapa kok nggak ada teriak-teriak itu utopis, itu nggak mungkin, itu mustahil? Kenapa nggak ada teriak? Giliran umat Islam berjuang untuk khilafah, wah ini mustahil, ini nggak sesuai dengan zaman modern aja. Orang-orang Yahudi itu sudah merumuskan, nanti kita akan bahas tentang Zionis, tentang protokol Zionis akan kita bahas dalam pesantren Ramadan kita. Jadi mereka punya tujuan untuk menegakkan khilafah Yahudiyah alamiyah. Nah, kalau khilafah Yahudiyah alamiyah mereka berusaha untuk mendirikannya, kenapa kita nggak boleh berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah? Kenapa nggak boleh? Bahkan wajib kita tegakkan khilafah Islamiyah. Soal itu mudah atau sulit, itu menyangkut tantangan. Nah, soal orang-orang kafir sekarang ini lebih kuat dari segi persenjataan, ekonomi, finansial, sehingga jalan lebih terbuka buat mereka. Itu persoalan lain. Soal umat Islam saat ini dalam keputusasaan, itu soal lain. Tapi putus asanya umat Islam nggak boleh dijadikan dalil untuk menolak khilafah. Kan lucu, khilafah kita tolak dengan putus asa. Udah nggak mungkin lah. Nggak perlu udah negakkan khilafah, karena kita udah nggak punya kekuatan. Ini namanya kita menolak kewajiban syariat dengan dalil putus asa. Nggak bisa. Nggak boleh, kita harus terus berjuang. Bagaimana caranya khilafah itu tegak? Kalau kita tidak tegakkan khilafah Zionis yang akan tegak. Dan khilafah Zionis hanya tinggal beberapa langkah. Sekarang terbukti, mana negara yang tidak suka dia serang. Amerika, PBB tidak suka dengan Saddam Hussein. Serang, ganti Saddam. Dengan orang yang dia suka. Oh, dia tidak suka dengan tentara Irak, berhentikan semua, ganti dengan tentara baru. Mereka bisa atur dunia. Mereka bisa mana negara yang mereka nggak suka, mereka datangi, mereka turunin presidennya, mereka angkat orang mereka. Terang-terangan di depan mata dunia mereka lakukan itu, tanpa punya malu. Tapi di mana-mana mereka teriak demokrasi. Oh, kita mesti demokrasi, hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi itu senjata mereka buat musuh kita. Senjata mereka untuk musuh kita. Kalau kita berbuat, Anda anti demokrasi. Kalau kita berbuat, Anda melanggar hak. Tapi kalau mereka yang melanggar hak, mereka nggak pakai itu hak dan demokrasi. Nah, lucunya orang Islam menjadikan demokrasi dan hak sebagai kitab suci. Nah, ini yang terbalik. Nah, karena itu kita ingatkan sekali lagi, nanti akan kita bahas dengan lebih panjang lebar lagi, apa itu Zionis, apa itu Freemasonry, apa itu Illuminati, dan apa tujuan akhir mereka. Jadi sekarang saya cuma jawab singkat saja. Tujuan akhir mereka adalah menegakkan
kerajaan Israel Raya di seluruh dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, seluruh dunia harus tunduk kepada Yahudi. Karena dalam protokol Zionis disebutkan bahwa seluruh bangsa selain Bani Israel adalah yaitu makhluk setingkat hewan yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Yahudi. Jadi mereka sebut goyim, goyim atau goyum. Jadi mereka sebut bangsa selain Israel itu semuanya disebut goyim. Goyim itu artinya bangsa sekelas ternak yang diciptakan untuk melayani, yaitu Bani Israel sebagai manusia sejati. Nah, jadi kita lihat nih, kita teriak-teriak khilafah utopis. Nah, musuh kita sendiri lagi berusaha membentuk khilafah. Maka itu setiap ada suara khilafah, mereka takut mereka. Karena satu-satunya saingan terberat untuk menegakkan khilafah Yahudiyah adalah khilafah Islam. Mereka takut. Jadi, nah itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan khilafah Islamiyah itu utopis, tidak mungkin, mustahil, ya berarti hadis Nabi mustahil. Karena Nabi yang kasih kabar, kalau nanti Imam Mahdi datang, akan memimpin dunia, akan mengisi dunia dengan keadilan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa hadis Nabi mustahil? Kalau Nabi sudah kasih berita, pasti benar. Pasti akan terjadi. Imam Mahdi akan memimpin dunia, dan Imam Mahdi mustahil memimpin dunia dengan sistem orang kafir. Pasti dia ambil sistem datuknya, sistem nabinya, yaitu sistem yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah mungkin sebelum Imam Mahdi datang bisa tegak khilafah? Itu lain lagi. Wallahu a'lam. Bisa saja ada yang jawab nggak mungkin, bisa juga ada yang jawab mungkin. Itu silakan aja orang berdebat dengan analisa. Tapi kalau untuk khilafah Mahdi itu harga mati, tidak bisa ditawar bahwa khilafah itu akan tegak dan bukan utopis. Baik.